Halo semuanya, selamat datang kembali di episode 3, Manajemen Keuangan. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas tujuan utama dari sebuah perusahaan, yaitu memaksimalkan nilainya. Nah, di episode kali ini, kita akan masuk ke alat utama untuk menilai apakah tujuan itu sudah tercapai atau belum. Alat itu adalah laporan keuangan dan bagaimana cara menganalisisnya. Siap? Mari kita mulai. Banyak yang berpikir, laporan keuangan itu kan isinya angka-angka, tinggal dibaca saja, selesai. Ternyata, tidak sesederhana itu. Laporan keuangan tidak cukup hanya dibaca, tapi harus diinterpretasikan dan dianalisis. Kenapa? Karena tanpa analisis angka-angka itu, hanyalah deretan data yang tidak punya makna. Kita jadi sulit mengambil keputusan strategis, dan bahkan sangat rawan terjadi salah tafsir. Misalnya, laba perusahaan naik, kelihatannya bagus kan? Tapi kalau kenaikan laba itu ternyata dibarengi dengan kenaikan utang yang jauh lebih besar, ceritanya jadi beda. Nah, inilah gunanya analisis laporan keuangan. Analisis ini membantu kita untuk menilai kinerja perusahaan secara objektif, mengevaluasi kesehatan keuangannya, membandingkan performa dari satu periode ke periode lain, dan bahkan membandingkannya dengan perusahaan kompetitor di industri yang sama. Lalu, laporan apa saja yang biasanya kita analisis? Ada 3 laporan keuangan utama yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pertama, ada neraca atau balance sheet. Laporan ini seperti foto snapshot kondisi keuangan perusahaan pada satu waktu tertentu. Isinya ada 3 komponen utama: aset atau semua yang dimiliki perusahaan, liabilitas atau semua utang perusahaan, dan ekuitas atau modal dari pemilik. Kedua, ada laporan laba rugi atau income statement. Kalau neraca itu snapshot, laporan laba rugi ini lebih seperti video yang merekam kinerja perusahaan selama periode tertentu. Misalnya 1 kuartal atau 1 tahun. Isinya adalah total pendapatan, total biaya yang dikeluarkan, dan yang terpenting, laba bersih yang dihasilkan. Ketiga, ada laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan ini secara spesifik menunjukkan dari mana uang datang dan kemana uang pergi, yang dikelompokkan ke dalam 3 aktivitas utama: operasi, investasi, dan pendanaan. Penting untuk diingat, ketiga laporan ini harus dianalisis secara bersamaan untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan komprehensif. Sekarang, kita masuk ke metodenya. Ada 2 metode dasar yang sering digunakan. Yang pertama adalah analisis horizontal, atau sering juga disebut analisis tren. Cara kerjanya adalah dengan membandingkan pos-pos laporan keuangan yang sama dari beberapa periode waktu. Misalnya, kita bandingkan laporan laba rugi tahun 2023 dengan tahun ke 2022. Dari sana kita bisa lihat, oh ternyata penjualan naik 10%, tapi tunggu dulu. Setelah dilihat lebih lanjut, ternyata biaya pokok penjualannya naik 25%. Ini menjadi sinyal penting bagi manajemen untuk mencari tahu kenapa kenaikan biaya lebih besar dari kenaikan penjualan. Analisis horizontal ini sangat berguna untuk melihat tren pertumbuhan atau penurunan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Metode kedua adalah analisis vertikal. Kalau horizontal membandingkan antar periode, analisis vertikal membandingkan setiap pos dalam satu laporan keuangan dengan satu pos utama di laporan yang sama pada periode yang sama. Contohnya, di laporan laba rugi, kita bisa membandingkan berapa persen biaya operasional dari total penjualan. Atau di neraca, kita bisa lihat berapa persen komposisi aset lancar terhadap total aset. Analisis ini membantu kita memahami struktur keuangan dan operasional perusahaan. Nah, metode analisis yang paling populer dan sering sekali digunakan adalah analisis rasio keuangan. Ini adalah jantung dari analisis laporan keuangan. Secara umum, ada 4 kategori utama rasio. Pertama, rasio likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo. 2 rasio yang paling umum adalah current ratio, yang dihitung dari aset lancar, dibagi liabilitas lancar, dan quick ratio, yang rumusnya mirip tapi aset lancarnya dikurangi dulu dengan persediaan. Kenapa persediaan dikurangi? Karena persediaan dianggap aset yang tidak terlalu cepat
bisa diubah jadi kas. Semakin tinggi rasio ini, secara umum semakin baik, karena artinya perusahaan sangat liquid. Tapi hati-hati, kalau terlalu tinggi juga bisa berarti ada dana yang menganggur dan tidak produktif. Kedua, rasio profitabilitas. Sesuai namanya, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan, aset, dan modalnya. Contohnya ada net profit margin, yang mengukur berapa persen laba bersih dari total penjualan. Ada juga ROA atau Return on Assets, yang mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Dan ada ROE atau Return on Equity, yang sangat penting bagi investor karena mengukur imbal hasil yang didapat dari modal yang mereka tanamkan. Tentu saja, semakin tinggi rasio-rasio profitabilitas ini, semakin baik kinerja perusahaan. Kategori ketiga adalah rasio aktivitas. Rasio ini mengukur seberapa efisien perusahaan mengelola dan menggunakan aset-asetnya. Contohnya adalah inventory turnover, yang menunjukkan berapa kali persediaan perusahaan terjual dan diganti dalam satu periode. Ada juga receivable turnover, yang mengukur seberapa cepat perusahaan menagih piutangnya dari pelanggan. Rasio aktivitas yang rendah bisa menjadi pertanda buruk. Misalnya, inventory turnover yang rendah bisa berarti ada banyak persediaan yang menumpuk di gudang dan tidak laku terjual. Atau receivable turnover yang rendah bisa berarti banyak piutang yang macet dan sulit ditagih. Terakhir, ada rasio solvabilitas. Jika rasio likuiditas fokus pada jangka pendek, rasio solvabilitas ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya dalam jangka panjang. Ini adalah ukuran kesehatan keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Dua rasio yang sering dipakai adalah debt to asset ratio, yang membandingkan total utang dengan total aset, dan debt to equity ratio, yang membandingkan total utang dengan total modal sendiri. Tingkat utang yang terlalu tinggi bisa meningkatkan risiko kebangkrutan. Namun, tidak punya utang sama sekali juga belum tentu bagus, karena bisa jadi perusahaan kehilangan peluang untuk tumbuh lebih cepat dengan memanfaatkan leverage dari utang. Jadi, kuncinya adalah keseimbangan. Meski sangat berguna, penting untuk kita sadari bahwa analisis laporan keuangan bukanlah alat yang sempurna dan punya beberapa keterbatasan. Pertama, data yang digunakan adalah data historis. Artinya data dari masa lalu, yang belum tentu bisa memprediksi masa depan secara akurat. Kedua, bisa terjadi perbedaan metode akuntansi antar perusahaan, yang membuat perbandingan menjadi kurang valid. Ketiga, faktor inflasi seringkali tidak tercermin dalam laporan keuangan, sehingga bisa mendistorsi nilai aset dan laba. Dan yang paling berbahaya adalah kemungkinan adanya manipulasi laporan atau window dressing agar terlihat lebih baik dari kondisi sebenarnya. Karena itu, analisis laporan keuangan tidak boleh berdiri sendiri. Hasil analisis harus selalu dikombinasikan dengan informasi lain, seperti kondisi industri secara umum, strategi yang dijalankan perusahaan, serta situasi ekonomi makro secara keseluruhan. Jadi, kesimpulannya, analisis laporan keuangan adalah alat yang sangat penting bagi manajer, investor, maupun kreditor untuk memahami kondisi sebuah perusahaan secara lebih dalam dan objektif. Dengan menganalisis laporan keuangan, kita bisa mengubah deretan angka yang membingungkan menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Namun ingat selalu, angka-angka tersebut harus dibaca dengan konteks, tidak bisa ditelan mentah-mentah. Nah, di episode berikutnya, kita akan membahas salah satu konsep paling fundamental dalam dunia keuangan yang akan menjadi dasar untuk banyak topik selanjutnya, yaitu time value of money atau nilai waktu dari uang. Jangan sampai ketinggalan ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode keempat.